Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu peserta Diklat Teknis Pelayanan Pranamodal tingkat pertama. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai LKPM. LKPM ini kepanjangan dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Dan LKPM ini merupakan bagian dari fungsi pemantauan, di mana pemantauan itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal. Sebelum lebih lanjut, perlu diketahui bahwa fungsi pemantauan ini adalah bagian dari fungsi sub pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang merupakan bagian dari urusan penanaman modal itu sendiri. Laporan kegiatan penanaman modal atau yang kita kenal dengan LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi penanam modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Adapun manfaat dari LKPM itu sendiri adalah informasi perkembangan realisasi investasi per sektor, per lokasi secara berkala. Yang kemudian LKPM juga bisa menjadi informasi perkembangan penyerapan tenaga kerja, informasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal, dan tentunya adalah salah satu sumber informasi yang dapat dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan. Kapan pemantauan pelaksanaan kegiatan penanaman modal ini dilaksanakan? Fungsi pemantauan dalam hal ini, LKPM itu sendiri, dapat kita dapatkan informasinya mulai dari tahap persiapan, tahap konstruksi, sampai dengan tahap produksi. Pada tahap persiapan ini yang mungkin kita akan temukan di sana adanya izin prinsip atau izin investasi yang diterbitkan oleh PTSP itu sendiri. Di mana izin prinsip ini merupakan rencana investasi atau rencana usaha pelaku penanam modal untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia. Setelah perusahaan atau penanam modal mendapatkan izin prinsip itu sendiri, maka perusahaan akan mulai untuk merealisasikan rencana investasinya dalam bentuk nyata. Nanti kita akan bahas apa itu dalam kegiatan nyata atau dalam bentuk nyata itu sendiri, di mana kegiatan nyata ini kita bagi menjadi dua, yaitu realisasi dalam bentuk kegiatan atau secara administrasi, dan yang kedua adalah realisasi dalam bentuk fisik. Pada tahap persiapan ini, tentu kita akan melihat dari mana sektor izin prinsip itu diterbitkan. Atau izin prinsip ini diterbitkan untuk bidang usaha di sektor mana? Apakah sektor pertanian, sektor kelautan, sektor SDM, atau sektor yang lainnya. Dan kemudian tentu dalam tahap persiapan sampai dengan tahap konstruksi, terdapat beberapa perizinan dan non-perizinan yang tentunya harus dilalui atau dipenuhi oleh penanaman modal, di mana bisa berupa izin lokasi, izin mendirikan bangunan, ataupun ada rencana penggunaan tenaga kerja asing, kemudian ada juga bisa berupa izin lingkungan, dan izin-izin lainnya yang merupakan bagian dari realisasi administrasi. Di samping itu, dalam tahap konstruksi juga kita akan melihat laporan realisasi itu dalam bentuk fisik, di mana apakah sudah terdapat realisasi dalam hal lahan, kemudian dalam bentuk bangunan, ataupun mungkin dalam realisasi pengadaan mesin untuk produksi. Sampai akhirnya perusahaan siap untuk melakukan produksi komersial. Yang berikutnya adalah objek pemantauan penanaman modal itu sendiri. Sebelum kita masuk kepada apa yang menjadi objek pemantauan itu sendiri, tentu laporan kegiatan penanaman modal ini merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal, di mana definisi penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Di sini ada hal yang perlu kita titik beratkan, di mana penanaman modal itu adalah segala bentuk yang tentunya terkait dengan melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
Secara definisi, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Itu secara definisi untuk usaha itu sendiri. Sehingga apapun kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal untuk melakukan kegiatan dalam hal untuk mendapatkan keuntungan atau laba, maka dapat kita simpulkan itu bagian dari ketentuan atau kebijakan penanaman modal itu sendiri. Objek pemantauan penanaman modal atau penanaman modal itu sendiri terdapat dua. Penanaman modal dalam negeri atau yang mungkin kita sebut dengan PMDN, dan yang kedua adalah penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri tentunya. Badan hukum penanaman modal dalam negeri itu dapat berupa berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha persorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita ketahui bagi pelaku usaha penanam modal yang berbentuk badan hukum bisa berupa koperasi ataupun perseroan terbatas PT, atau juga dapat dalam berbentuk tidak berbadan hukum, di mana kita bisa menemukan dia dalam bentuk CV ataupun firma. Dan yang berikutnya adalah persorangan. Persorangan per individu juga dapat melakukan kegiatan penanaman modal. Tentu semua itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikutnya adalah penanaman modal asing, di mana secara definisi penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Di sini secara definisi sepenuhnya adalah di mana pemegang sahamnya sepenuhnya 100% dimiliki oleh pemegang saham asing. Dan yang berikutnya, apabila berpatungan maka sebagian sahamnya dimiliki asing dan sebagiannya sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. Khusus untuk penanam modal asing, badan hukumnya wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum di Indonesia dan harus berkedudukan di dalam wilayah Republik Indonesia. Demikian adalah objek pemantauan penanaman modal, di mana terdapat dua. Yang pertama adalah PMA, PMDN. Berikutnya adalah kewajiban penyampaian laporan. Berdasarkan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 25 tahun 2007 mengenai penanaman modal, penyampaian atau membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada BKPM adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanaman modal, di mana kewajiban penyampaian laporan tentang kegiatan penanaman modal ini diatur secara teknis dalam Peraturan Kepala BKPM nomor 17 tahun 2015, di mana penanam modal baik PMA maupun PMB harus membuat dan menyampaikan LKPM secara berkala. Secara berkala dalam hal ini kita akan melihat lebih jauh mengenai periode pelaporan. Penyampaian pelaporan terdapat dua hal yang berbeda bagi penanam modal yang sudah dalam siap melakukan kegiatan usaha, dalam hal ini sudah memiliki izin usaha untuk beroperasi komersial, produksi ataupun operasi komersial. Dan yang sebelumnya adalah yang belum memiliki izin usaha, yaitu masih dalam tahap pembangunan, dalam hal ini masih dalam tahap konstruksi, penyampaiannya juga berbeda. Yang masih dalam tahap konstruksi, tahap penyampaian laporan LKPM itu disampaikan per triwulan sekali. Dan yang telah produksi operasi komersial, penyampaian LKPM disampaikannya per semester. Bagi yang masih dalam tahap pembangunan atau belum memiliki izin usaha, maka perusahaan menyampaikannya pada triwulan pertama, yaitu jatuh pada
tanggal 1 sampai paling lambat tanggal 10 bulan April, di mana laporan triwulan 1 ini merupakan cerminan dari realisasi investasi yang terjadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Begitu juga berikutnya triwulan 2 disampaikan pada bulan Juli pada tanggal 1, paling lambat tanggal 10 bulan Juli, yaitu laporan yang mencerminkan realisasi investasi dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli. Yang berikutnya, triwulan 3 adalah realisasi yang merupakan cerminan dari realisasi pada bulan Juli sampai dengan bulan September. Itu disampaikan bulan Oktober pada tanggal 1 dan paling lambat sampai dengan tanggal 10 bulan Oktober. Dan yang triwulan 4 adalah cerminan dari realisasi investasi yang disampaikan bulan Januari tanggal 1 sampai paling lambat tanggal 10 bulan Januari yang mencerminkan realisasi bulan November sampai dengan bulan Desember. Sedangkan yang pada tahap produksi atau operasi komersial di mana perusahaan sudah memiliki izin usaha, maka kewajiban pelaporannya adalah per semester, di mana realisasi investasinya mencerminkan dari realisasi dari bulan Januari sampai bulan Juni yang disampaikan pada bulan Juli, yaitu tanggal 1 dan paling lambat tanggal 10 bulan Juli. Dan yang semester 2 yang mencerminkan realisasi investasi dari bulan Juli sampai bulan Desember yang disampaikan pada bulan Januari pada tanggal 1 dan paling lambat sampai dengan tanggal 10 bulan Januari. Yang berikutnya, berapa banyak LKPM yang harus disampaikan oleh masing-masing penanam modal? Oleh karena LKPM ini adalah realisasi investasi atas izin yang dimiliki oleh perusahaan, maka tentu kita akan melihat izin penanaman modal atau izin yang telah dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Izinnya bisa dapat berupa berdasarkan izin prinsip, izin investasi, izin prinsip perluasan, izin prinsip perubahan penanam modal, izin prinsip penggabungan perusahaan atau merger, ataupun izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan merger, dan izin usaha perubahan. Dan perizinan lainnya yang tentunya terkait dengan pelaksanaan penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga sebagai contoh mungkin apabila ada satu izin prinsip, terdapat 2 lokasi di dalamnya, di mana lokasi A dan lokasi B, di dalam izin prinsip tersebut dirinci nilai investasinya, maka laporannya pun harus masing-masing lokasi. Berikut juga apabila per masing-masing lokasi memiliki bidang usaha, seperti contoh perkebunan dan industri, maka per masing-masing perkebunan dan industri pun harus ada LKPM masing-masing. Berikut adalah realisasi nyata. Sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, realisasinya dalam bentuk nyata ini memiliki 2 kriteria. Yang pertama adalah realisasi administrasi, dan yang kedua adalah realisasi secara fisik. Realisasi secara administrasi dapat berupa telah memilikinya akte pendirian perusahaan dan pengesahannya, dapat berupa NPWP, dapat berupa izin lokasi, perizinan sewa lahan, gedung, ataupun surat persetujuan fasilitas biaya masuk atas impor barang modal, ataupun mungkin telah memiliki angka pengenal importir, produsen, ataupun angka pengenal importir umum bagi perdagangan, atau juga dapat berupa izin mendirikan bangunan atau izin HO atau undang-undang gangguan itu sendiri. Itu ruang lingkup atau cangkupan yang termasuk dalam realisasi administrasi. Yang berikutnya realisasi fisik, tentu kita akan melihat secara kasat mata di lapangan bahwa sudah terdapat pengadaan lahan atau tempat usaha, atau juga dapat berupa pembangunan atau sewa gedung pabrik atau ruang kantor atau tempat usaha lainnya. Atau yang ketiga adalah realisasi mesin atau pembelian mesin baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Itu yang masuk dalam realisasi fisik. Maka apabila
kita ingin mengetahui apakah perusahaan telah merealisasikan secara bentuk nyata, maka apabila perusahaan sudah memiliki akte pendirian pun, maka kita sudah anggap bahwa perusahaan sudah merealisasikan dalam bentuk nyata. Namun, baru dalam hal realisasi administrasi. Yang berikutnya, setelah perusahaan telah menyampaikan laporan secara periodik, apakah itu secara triwulan bagi perusahaan yang masih dalam konstruksi, ataupun semester bagi perusahaan yang telah produksi komersial atau telah memiliki izin usaha, maka tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah aparatur yang bekerja dalam perangkat daerah yang menangani urusan penanaman modal perlu untuk melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal secara periodik. Tentu data yang telah dikompilasikan ini akan disampaikan kepada publik dan secara nasional dapat diketahui. Proses kompilasi data realisasi penanaman modal ini dimulai sejak perusahaan menyampaikan laporan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, yang selanjutnya pada tanggal 10 wajib seluruh LKPM yang sudah masuk ke dalam sistem harus dievaluasi dan diverifikasi untuk selanjutnya disetujui untuk dapat dikompilasi secara nasional. Pelaksanaan ini dilakukan secara serentak baik di instansi pusat yaitu di BKPM maupun di instansi provinsi ataupun di kabupaten kota, dan juga termasuk yang di kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, ataupun di kawasan ekonomi khusus. Sampai dengan tanggal 15 pada bulan pelaporan, maka seluruh data LKPM sudah harus masuk dan disetujui untuk selanjutnya dapat dikompilasi. Sehingga sejak tanggal 15 sampai dengan paling lambat tanggal 30 atau tanggal 31 pada bulan periode pelaporan, maka data kompilasi data realisasi investasi itu sendiri harus diumumkan secara nasional atau diumumkan kepada publik secara nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut apabila di daerah Bapak Ibu atau di instansi di mana tempat Bapak Ibu bekerja belum dapat menyampaikan ataupun melakukan kompilasi secara online, di mana infrastruktur di mana Bapak Ibu bekerja belum dapat dipenuhi untuk bisa menjalankan kompilasi data realisasi investasi secara nasional, maka penyampaian LKPM atau kompilasi LKPM itu sendiri dapat dilakukan secara offline, di mana tahapannya pada tanggal 15, di mana proses evaluasi secara online harusnya sudah terlaksana, masih diberikan waktu sampai dengan tanggal 17 untuk menyampaikan secara berjenjang sampai dengan ke BKPM. Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten maupun Kota itu dapat mengajukan pendampingan ataupun dapat menyampaikan data kompilasi kepada provinsi, di mana apabila Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kota infrastrukturnya belum siap atau memadai untuk penyampaian laporan realisasi secara online, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dapat melakukan pendampingan atau memberikan bantuan dalam hal untuk melakukan kompilasi data realisasi investasi itu sendiri. Nanti setelah data laporan realisasi investasi yang dikompilasi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kota disampaikan kepada provinsi, maka provinsi dalam hal ini akan menindaklanjutinya untuk melakukan kompilasi seluruh data laporan yang disampaikan dari Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Kota di wilayahnya dan menyampaikannya ke BKPM secara manual. Berikut juga bagi yang di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ataupun di kawasan ekonomi khusus dapat
langsung menyampaikannya kepada BKPM untuk penyampaian hasil kompilasinya yang secara offline. Namun demikian, kita harapkan bagi daerah yang di kawasan perdagangan bebas dan kawasan ekonomi khusus ini sudah menggunakan teknologi informasi, sehingga sudah diharapkan semuanya dapat melakukan kompilasi data realisasi investasi ini secara online. Dalam hal pendampingan yang dilakukan oleh provinsi kepada kabupaten kota, itu dapat berupa melakukan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan verifikasi dan evaluasi serta pencatatan LKPM secara daring atau online di provinsi. Berikut adalah lampiran dalam Peraturan Kepala BKPM nomor 17 tahun 2015 mengenai bentuk laporan kegiatan penanaman modal itu sendiri, di mana khusus untuk laporan LKPM yang tahap konstruksi atau yang disampaikan secara triwulan itu terdapat dalam lampiran 1, dan untuk yang sudah memiliki izin usaha atau sudah siap produksi komersial atau sudah melaksanakan produksi komersial, maka dapat menggunakan formulir pada lampiran 2 Peraturan Kepala BKPM nomor 17 tahun 2015. Bentuk laporan LKPM itu sendiri, di dalamnya terdapat keterangan perusahaan, kemudiannya adalah perizinan dan non-perizinan penanaman modal yang telah dimiliki, realisasi investasi, kemudian adalah realisasi importasi, baik apakah dari luar negeri atau dalam negeri, dan kemudian penggunaan tenaga kerja, apakah itu asing ataupun itu tenaga kerja dari Indonesia ataupun tenaga kerja dari pihak ketiga. Dan yang berikutnya adalah mengenai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Mungkin kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah keterangan perusahaan. Keterangan perusahaan ini terdapat beberapa poin, diantaranya ada nama perusahaan, di mana nama perusahaan ini harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Tentu apabila ada perubahan nama, maka perlu ada penyesuaian aktenya dan perubahan dalam izinnya. Yang berikutnya adalah akte pendirian, di mana harus menyertakan nama notaris, nomor pengesahan hukum dan HAM, dan berikutnya adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kemudian adalah bidang usaha, diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam izin prinsip itu sendiri atau persetujuan penanaman modal. Yang berikutnya adalah alamat lokasi proyek, di mana alamat lokasi proyek ini adalah alamat lokasi proyek, nama gedung atau nama jalan atau nomor kode pos, nomor telepon, faksimil, dan email. Tentu dapat diisi secara mendetil sesuai dengan lokasi proyek yang tertera dalam izin. Yang berikutnya adalah alamat korespondensi. Alamat korespondensi dapat berupa kantor pusat atau tempat kedudukan perusahaan, di mana kedudukan perusahaan ini tertera dalam akte pendirian perusahaan, di mana kedudukan perusahaan itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas bagi perusahaan yang dalam bentuk perseroan terbatas. Sehingga apabila terdapat perubahan dalam hal keterangan perusahaan sebagaimana tersebut, maka perusahaan harus mengajukan perubahan izin yang telah dimiliki. Yang berikutnya adalah perizinan dan non-perizinan penanaman modal yang dimiliki. Perizinan dan non-perizinan yang dimiliki dapat berupa izin prinsip penanaman modal yang dimiliki, yang harus dicantumkan nomor, tanggal, dan kemudian dapat berupa angka pengenal importer produsen, dapat berupa fasilitas biaya masuk atau impor, dapat berupa rencana penggunaan tenaga kerja asing, izin lokasi, hak atas tanah atau sertifikat yang telah dimiliki, atau izin mendirikan bangunan, atau undang-undang gangguan atau HO, dan atau dapat bisa berupa izin teknis lainnya yang
dipersyaratkan dalam melakukan kegiatan usaha di masing-masing sektor. Tentu perizinan dan non-perizinan ini dapat berupa izin-izin yang diterima baik dari instansi pusat maupun instansi di daerah. Yang berikutnya adalah nilai investasi itu sendiri. Untuk laporan yang dalam tahap konstruksi, nilai investasi dirinci berdasarkan modal tetap dan juga modal kerja, di mana modal tetap bisa berupa pembelian dan pematangan tanah, di mana nilainya adalah nilai perolehan atas biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah. Yang berikutnya adalah bangunan gedung, di mana nilai perolehan yang dilaporkan sebagai data realisasi adalah dapat termasuk bangunan pabrik, gudang, prasarana yang ada dalam lokasi proyek. Berikutnya adalah mesin peralatan dan suku cadang. Bisa berupa suku cadang spare part baik yang diimpor maupun dibeli lokal, termasuk peralatan perlengkapan dalam pengelolaan lingkungan. Itu juga bisa masuk dalam mesin dan peralatan, di samping dengan mesin utama yang digunakan dalam melakukan kegiatan usaha itu sendiri. Yang berikutnya adalah modal kerja, di mana modal kerja dapat diisi berupa nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku penolong, gaji, upah, karyawan, ataupun biaya overhead perusahaan pada saat akan siap melakukan produksi komersial. Sehingga dapat kita ketahui modal kerja ini akan muncul realisasinya pada saat perusahaan akan siap melakukan kegiatan operasional. Sehingga dapat juga kita sebut modal kerja ini biasanya tidak akan muncul pada saat tahap awal, karena tentu mesinnya juga belum ada, bangunan juga belum ada, lahan juga belum ada, sehingga modal kerja pun tidak mungkin perusahaan adakan terlebih dahulu. Nilai realisasi investasi PMDN biasanya dalam bentuk rupiah, dan untuk penamodal asing atau PMA dapat dalam bentuk mata uang dolar Amerika. Tentu mata uang ini pemilihannya kita akan menyesuaikan melihat lebih lanjut pada izin prinsip atau izin-izin yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Apakah itu dalam bentuk rupiah ataupun dalam bentuk dolar. Karena bisa saja kita temukan ada perusahaan penamodal dalam negeri, namun rincian investasinya masih dalam bentuk mata uang dolar Amerika, di mana dapat kita ketahui bahwa mungkin sebelumnya perusahaan ini adalah perusahaan PMA yang kemudian menjadi perusahaan PMDN atau berubah status, sehingga data investasinya masih dalam mata uang dolar Amerika. Berikutnya, dalam hal teknis untuk pengisian nilai realisasi investasi itu sendiri, terdapat dua kolom. Kolom pertama adalah realisasi periode pelaporan, tidak termasuk realisasi yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya. Dan yang kolom kedua adalah total akumulasi realisasi sampai dengan periode pelaporan, di mana penjelasannya bahwa realisasi periode pelaporan pada kolom pertama ini merupakan nilai realisasi yang terjadi pada periode pelaporan, di mana apabila pelaporannya adalah triwulan pertama, maka data realisasi ini adalah realisasi yang terjadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Itu adalah nilai-nilai realisasi yang dimasukkan kepada kolom yang pertama. Dan yang kolom kedua, total akumulasi, adalah realisasi akumulasi sejak perusahaan mendapatkan izin prinsip itu sendiri, di mana total akumulasi ini dapat melingkupi laporan realisasi triwulan sebelumnya atau semester sebelumnya bagi perusahaan yang telah pada tahap produksi komersial atau telah memiliki izin usaha. Berikutnya mengenai sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini juga harus mencerminkan modal sendiri, laba ditanam kembali, atau modal pinjam itu sendiri.
di mana apabila ada realisasi dalam bentuk mesin-mesin, maka perlu menyantumkan dari mana sumber pembiayaannya. Apabila pembelian mesin-mesin tersebut berasal dari modal sendiri, maka nilainya pun harus dimasukkan ke dalam kolom modal sendiri. Misal, realisasi mesin terdapat 200 miliar, kemudian sumber pembiayaannya dari modal sendiri sebesar 100 miliar, atau dapat juga 100 miliar lainnya itu didapatkan dari modal pinjaman. Hal-hal tersebut dapat saja bisa terjadi, tergantung dari proses bisnis oleh perusahaan atau keputusan dari perusahaan itu sendiri. Sehingga sumber pembiayaan ini dapat mencerminkan sumber modal yang digunakan untuk merealisasikan investasi itu sendiri. Sama dengan realisasi investasi yang di atas, sumber pembiayaan juga terdapat dua kolom, di mana ada kolom pertama adalah realisasi periode pelaporan, yang kedua adalah total akumulasi realisasi sampai dengan periode pelaporan. Total realisasi sumber pembiayaan dengan nilai realisasi investasi tentu harus nilainya sama, sehingga besarnya nilai investasi yang telah direalisasikan oleh penanaman modal atau perusahaan itu dapat kita rinci sumber pembiayaannya dari mana, apakah modal sendiri atau modal pinjaman dengan nilai yang tentunya harusnya sama. Yang berikutnya adalah mesin atau peralatan dan suku cadang, di mana data yang dimasukkan dalam kolom ini adalah data yang sebenarnya sudah disampaikan secara nilainya pada kolom sebelumnya, yaitu pada nilai investasi, di mana di modal tetap terdapat rincian mesin dan peralatan dan suku cadang. Pada tahap ini, Bapak Ibu atau pelaku usaha harus dapat menyampaikan informasi asal pembelian mesin-mesin atau peralatan atau suku cadang itu sendiri. Apakah pembelanjaan atau pengeluaran realisasi investasi untuk mesin peralatan suku cadang ini dibeli dalam negeri atau diimpor? Apabila diimpor, apakah menggunakan fasilitas penanaman modal, pembebasan biaya masuk, atau tidak menggunakan fasilitas fiskal berupa pembebasan biaya masuk mesin-mesin ataupun suku cadang itu sendiri. Sehingga dapat terlihat berapa besar nilai investasi yang digunakan atau dibelanjakan untuk pembelian mesin-mesin, apakah dari dalam negeri ataupun impor. Di dalam pelaporan informasi mengenai informasi mesin peralatan suku cadang ini juga terdapat dua kolom. Terdapat realisasi periode pelaporan dan total akumulasi realisasi sampai dengan periode pelaporan. Tentu mekanismenya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Yang berikutnya adalah penggunaan tenaga kerja. Penggunaan tenaga kerja di sini perusahaan juga harus memberikan informasi atau laporan berupa berapa banyak jumlah tenaga kerja yang digunakan baik dari dalam negeri ataupun dari asing atau dari luar negeri. Sehingga apabila perusahaan menggunakan tenaga kerja dari dalam negeri atau lokal, maka perlu dilihat lebih lanjut berapa jumlah yang perempuan dan berapa jumlah yang laki-laki. Berikut juga untuk yang asing, berapa jumlah tenaga kerja asing yang digunakan. Yang berikutnya mengenai penggunaan tenaga kerja, perusahaan juga harus menyampaikan informasi penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiganya. Sebagai contoh, apabila ada perusahaan yang membangun pabrik dan menggunakan pihak ketiga dalam hal pembangunan pabriknya, maka tenaga kerja yang digunakan oleh pihak ketiga tersebut atau kontraktor tersebut juga harus disampaikan jumlah tenaga kerjanya. Berapa tenaga kerja Indonesia yang dirinci perempuan dan laki-laki, dan kemudian berapa juga tenaga kerja asingnya. Yang terakhir adalah dari total tenaga kerja tersebut yang telah dilaporkan di atas, maka tenaga kerja lokal yang diserap juga harus disampaikan. Sebagai contoh, apabila perusahaan memiliki lokasi pabrik atau lokasi usaha itu di Papua, katakanlah di Merauke, berapa banyak jumlah tenaga kerja orang lokal di Merauke yang benar-benar tinggal di Merauke dan memang keturunan di domisili di Merauke yang dipekerjakan oleh
perusahaan. Itu pun juga harus dapat diinformasikan oleh perusahaan. Tenaga kerja dari perusahaan atau pihak ketiga juga dapat berupa pegawai tetap, juga pegawai yang tidak tetap. Apabila dia menggunakan asing, tentu kita juga akan melihat apakah perusahaan juga sudah memiliki izin menggunakan tenaga kerja asing. Dan tenaga kerja ini berbeda dengan cara mekanisme pelaporan untuk nilai investasi, di mana jumlah tenaga kerja ini apabila sudah dilaporkan dan masih melakukan kegiatan di lokasi pabrik, maka tidak perlu lagi dilaporkan pada periode-periode setelahnya, kecuali di periode setelahnya atau ke depan perusahaan menggunakan tambahan tenaga kerja kembali, apakah dari Indonesia ataupun dari asing. Berikutnya adalah permasalahan perusahaan yang dihadapi. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha, dalam hal ini dapat menyampaikan permasalahan atau hambatan yang dihadapi di lapangan atau dalam rangka realisasi investasi. Permasalahannya bisa macam-macam, dapat berupa masalah pertanahan, masalah ketenaga kerjaan, saran atau usulan penyelesaiannya, itu juga bisa dapat disampaikan dalam kolom permasalahan perusahaan. Ataupun apabila perusahaan berhendak ingin melaporkan permasalahan secara terpisah, maka perusahaan juga dapat menyampaikan menggunakan surat tersendiri. Yang berikutnya adalah nilai investasi pada tahap produksi. Dalam hal ini saya akan menjelaskan khusus untuk nilai investasi pada tahap produksi dan tidak lagi menjelaskan keterangan perusahaan karena sudah disampaikan sebelumnya pada tahap yang konstruksi. Pelaporan LKPM pada tahap produksi ini nilai investasinya tidak lagi dirinci, di mana cukup melihat berapa besar modal tetapnya dan berapa modal kerja. Dalam tahap produksi ini juga dapat diperkenankan perusahaan menyampaikan laporan mengenai penambahan nilai investasinya, yang tentunya nilai investasi ini tidak mempengaruhi penambahan kapasitas, bidang usaha, lokasi, ataupun yang lainnya sesuai dengan ketentuan perluasan usaha. Sehingga apabila penambahan investasi ini menyebabkan mempengaruhi ketentuan perluasan usaha, maka perusahaan juga harus melakukan pengajuan izin perluasan dan tentunya nilai investasinya disampaikan pada saat perusahaan telah memiliki izin perluasan itu sendiri. Yang berikutnya pada tahap produksi atau komersial atau bagi perusahaan yang telah memiliki izin usaha, laporan berikutnya adalah mengenai kewajiban penanaman modal. Kewajiban penanaman modal ini dapat berupa kewajiban kemitraan, penggunaan tenaga kerja Indonesia atau pelaksanaan pelatihan terhadap tenaga kerja Indonesia, di mana apabila perusahaan menggunakan tenaga kerja asing, di sana terdapat kewajiban transfer knowledge atau melakukan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia. Yang berikutnya bisa juga dapat berupa tanggung jawab sosial atau yang mungkin kita biasa kenal dengan CSR. Dan yang terakhir adalah kewajiban pengelolaan lingkungan. Tentu apabila perusahaan memiliki unit pengolahan limbah, harus dicantumkan telah memiliki unit dan dapat bekerja beroperasi sebagaimana mestinya. Dan apabila tidak memiliki kewajiban untuk memiliki pengolahan limbah, tentu terdapat catatan bahwa perusahaan tidak diwajibkan UKL, UPL ataupun AMDAL. Hal itu pun juga harus dicatatkan dalam laporan kewajiban penanaman modal. Demikian mengenai tata cara pengisian untuk LKPM. Selanjutnya, LKPM ini memiliki kewajiban untuk disampaikan secara online sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 5 per KBKPM nomor 17 tahun 2015. Penyampaian LKPM saat ini sudah harus dilakukan secara online atau dalam jaringan melalui sistem SPPC. Ataupun apabila memang perusahaan belum dapat melakukan penyampaian LKPM karena hal di mana perusahaan belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk penyampaian secara online,
maka perusahaan juga dapat menyampaikan LKPM secara offline. Tentu penyampaian secara offline ini pemerintah daerah atau perusahaan dapat mendapatkan pendampingan. Dan yang kedua juga dapat melakukan kompilasi data realisasi investasi penanam modal dan menyampaikan hasil kompilasinya beserta rekaman LKPM-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kita akan melihat secara tutorial langkah-langkah dalam hal pengisian LKPM secara online. Selanjutnya, apabila perusahaan sudah menyampaikan laporan secara online, maka perlu diatur mekanisme penyampaian LKPM itu sendiri. Secara mekanisme, perusahaan menyampaikan laporan secara online yang kemudian dapat langsung dievaluasi oleh kepala seksi ataupun dapat juga setingkat kasubdit. Namun apabila perusahaan belum bisa menyampaikan secara online, maka secara manual hard copy laporan LKPM itu harus di-entry oleh staf di instansi penanam modal, apakah itu di Dinas Penanam Modal PTSP Provinsi, Kabupaten, Kota, ataupun di BKPM sesuai dengan kewenangannya. Setelah itu, apabila sudah di-entry, tentu nanti akan dapat diverifikasi dan evaluasi lebih lanjut kembali oleh kepala seksi atau kepala sub direktorat ataupun kepala sub bidang ataupun kepala bidang apabila posisinya ada di provinsi ataupun kabupaten kota. Dan yang lainnya juga dapat melakukan verifikasi adalah kepala bidang atau setingkat eselon 3 ataupun setingkat eselon 4 di kawasan ekonomi khusus ataupun di Badan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Penyampaian LKPM secara online tentunya seperti yang sebelumnya disampaikan itu melalui SPPC. Alamatnya bisa masuk ke dalam situs http://nswi.bkpm.go.id atau juga bisa langsung ke dalam http://lkpmonline.bkpm.go.id. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam investasi.